yang disampaikan oleh Bung Karno, yang itu merupakan ideologi dari PDI Perjuangan dan kaum nasionalis secara umum, dengan syariat Islam. Dan saya kira sebelum ini belum ada karya. Jadi ini adalah benar-benar adalah karya ijtihad yang harus kita apresiasi dan kita beri tepuk tangan untuk Profesor Hamka Hakim. Dan ini juga menunjukkan bahwa era baru atau era dari munculnya nasionalis religius atau nasionalis muslim atau muslim nasionalis, apapun namanya, bahwa Republik ini sekarang tidak perlu lagi dipertentangkan antara nasionalisme dengan Islam itu sendiri. Nah, mungkin untuk mempercepat karena kita punya waktu sekitar 1 jam setengah, saya persilakan Prof. Hamka untuk menyampaikan pengantarnya selama kurang lebih 10-15 menit. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan pengantar bahwa selain Prof. Hamka yang hadir dari yang paling alim, ukurannya adalah dari pakaian, tentu saja. Saya betul, karena di Indonesia ini betul penting. Dan Al-Mukarram Habib Muhsin Ahmad Alatas, beliau adalah Ketua Bidang Dakwah dan Hubungan Lintas Agama Front Pembela Islam. Ini sama dengan jabatan saya di Baitul Muslimin, jadi sama. Yang kedua, narasumber kita adalah sahabat saya, saudara saya, Mukarram Ismail Yusanto. Beliau dulu NU tapi sekarang pindah ke Hizbut Tahrir Indonesia dan jabatannya cukup tinggi gitu. Kalau orang NU pindah tuh jabatan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia. Beliau dulu menyantri di Kerapiak dan saya kira hatinya masih Nahdlatul Ulama walaupun afiliasinya berbeda. Dan yang terakhir juga sahabat saya, saudara Dr. Abdul Muhsin Ghazali. Beliau juru bicara Islam liberal. Sebenarnya beliau lebih tepat adalah INUL, Ikatan NU Liberal sebenarnya. Jadi saya kira sebenarnya ini adalah forum yang sangat baik untuk menggali atau memberikan penafsiran yang lebih komprehensif tentang sintesa antara Pancasila 1 Juni dan syariat Islam. Seperti yang saya katakan, saya akan persilakan Prof. Hamka Hakim untuk menyampaikan pengantar sekitar 10 menit sampai 15 menit. Kita kasih plus untuk Prof. Hamka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina wa maulana wa habibina wa syabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pak Habib yang saya hormati, Pak Muhsin, Pak Ismail, dan terhadap saudara saya Pak Suhairi Misrawi dan para hadirin yang saya hormati. Terima kasih atas acara yang digagas oleh Mega Institute untuk melakukan bedah buku yang dalam hal ini buku saya dengan judul Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam. Buku ini sebenarnya merupakan upaya saya menjawab teka-teki yang selama ini sejak saya duduk di SMP masuk ke SMA atau muallim Muhammadiyah. Waktu itu era awal Soeharto. Selalu menistakan Bung Karno ketika kita belajar tentang Pancasila melalui seluruh institusi, terutama institusi pendidikan. Kita diajar oleh guru kita mengatakan Bung Karno tidak menghargai agama. Alasannya sila ketuhanan ditempatkan dalam syariat. Itu Pancasila 1 Juni. Maka dalam hati saya, apa betul Bung Karno tidak menghargai agama? Itu dia mendorong
sila kebangsaan pada pidato hari terakhir Pancasila 1 Juni. Bukan sila ketuhanan. Mengapa beliau menempatkan sila kebangsaan? Itulah juga yang menjadi semacam pertanyaan yang saya mau mencoba menjawabnya lewat. Dan tentu yang ketiga ialah sejauh mana Pancasila, baik di Pancasila 1 Juni dan sekarang sudah menjadi Pancasila versi 18 Agustus 45 setelah ada rapat dari ad hoc dari bentuk panitia badan penyelidik BPP tadi, ada panitia 9, ada panitia 8, dan hasil urusannya adalah seperti Pancasila sekarang. Ketuhanan yang Maha Esa sila pertama, kemanusiaan beradab sila kedua, persatuan Indonesia sila ketiga, kerakyatan yang didukung oleh hikmah, kebijaksanaan dan persatuan sila keempat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sila kelima. Sejauh mana Pancasila ini menyapa syariat Islam dalam konteks hukum? Karena ya kita tahu ya gerakan-gerakan keislaman yang muncul di era reformasi, tentu terutama FPI, beberapa kali memang gitu, selalu memperjuangkan bagaimana terlaksana syariat Islam. Maka itu juga saya mencoba bagaimana Pancasila ini menyapa syariat Islam dalam konteks negara hukum, negara Pancasila. Itulah tiga yang saya ingin, yang saya sudah kemukakan dalam buku ini. Mungkin bapak-bapak dan saudara-saudara sudah melihat. Secara singkat saya mengatakan bahwa menurut saya menempatkan sila terakhir, sila ketuhanan yang masuk dalam pidato lahirnya Pancasila 1 Juni oleh Bung Karno sebagai sila terakhir itu tidak melanggar etika dan teologi Islam. Ya. Bagi umat Islam yang sudah terbiasa bersalat ya, setiap kita membaca doa iftitah itu kita juga tempatkan nama Tuhan terakhir di situ dalam doa kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan gitu kan. Jadi saya pikir Tuhan tidak pernah keberatan di mana pun namanya ditempatkan, karena Tuhan tidak punya arah dan tidak punya apa. Dalam Al-Quran juga dikatakan wal awal wal akhir, bisa ditempatkan di awal, bisa juga di akhir. Kebetulan Bung Karno memilih di akhir kan begitu. Jadi secara teologis saya katakan Bung Karno tidak bersalah. Ini apa satu dari sisi itu. Dan dari sisi penempatan kebangsaan sebagai sila pertama, ini Bung Karno ingin membangun negara, mendirikan negara kebangsaan. Karena menurut Bung Karno dan menurut kita semua, negara Indonesia hanya bisa merdeka dan hanya bisa dibangun atas dasar kesamaan kita sebagai bangsa, bukan atas dasar kesamaan agama. Kita dulu di sini mungkin ada Islam, Kristen, Hindu ada dulu. Kita dulu di sini bukan karena kesamaan agama, tapi karena kesamaan sebagai bangsa. Inilah yang menjadi dasar pemikiran Bung Karno, sehingga negara kebangsaan yang beliau ingin bangun harus berdasarkan kebangsaan. Ya, jadi beliau mengharus utamakan bangsa, bukan mengharus utamakan agama dan juga etnis dan budaya. Karena kalau agama, ya agama apa yang mau dijadikan dasar? Oleh karena itu, tapi beliau juga sangat demokratis karena menerima saran-saran dari rekan-rekannya yang panitia 9, panitia 8. Sehingga beliau menerima, oke lah, kita tempatkan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama untuk kita cantumkan dalam pembukaan Undang-Undang 45. Ya, jadi saya kira itu inti dari buku ini. Kemudian juga terakhir, bisa mau karena durasi 15 menit. Oh, dalam negara Pancasila ini, tadi dikemukakan dalam buku ini, syariat Islam sebenarnya oleh Bung Karno bukan anti syariat Islam. Cuma persepsi syariat Islam oleh Bung Karno mungkin agak berbeda dengan pejuang-pejuang piagam Jakarta. Ya kan? Syariat Islam bagi Bung Karno adalah
jiwa, spirit. Itu sebabnya pada waktu dekret 5 Juli 1999, Bung Karno mengatakan Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 45. Itu artinya beliau menjadikan syariat Islam sebagai jiwa, spirit. Jadi seluruh produk hukum dalam negara ini diberi peluang untuk kita perjuangkan spirit keislaman, yaitu spirit keislaman, bukan tekstual keislaman. Jadi misalnya begini, ada perda mengatakan syariat Islam melarang miras. Ya, mungkin perda itu menyebut syariat Islam. Ini sudah tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan. Bung Karno menghendaki spirit saja, bukan tertulis saja. Mungkin bisa diubah kalimatnya dengan mengatakan bahwa demi moralitas suatu daerah, ya, daerah itu sepakat membatasi atau mengatur pengedaran miras. Itu juga, dan itu bisa dijadikan sebagai perda dengan semangat atau spirit syariat, bukan dalam konteks teks syariat. Ya. Jadi sebenarnya Bung Karno tidak anti syariat, dan beliau menghendaki supaya produk hukum dalam negara Pancasila bisa dijiwai dengan syariat Islam tanpa mencantumkan label-label Islam. Ini saya kemukakan di sini di beberapa kita melihat di dalam negara Pancasila sudah banyak produk hukum yang berbau spirit Islam. Misalnya undang-undang perkawinan, undang-undang peradilan agama, termasuk juga kompilasi